Mazmur 89 ayat 2 berkata, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun." Rock Beloved senang dapat kembali berjumpa dengan Anda di minggu yang kedua di bulan Mei di tahun 2021. Dimanapun Anda berada, kami harap Anda tetap sehat dan bersuka cita. Tapi apapun situasi dan kondisi yang Anda hadapi saat ini, tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena Ia adalah pribadi yang setia. Untuk itu, mari kita juga tetap setia beribadah kepadanya melalui Rock Samarinda Church Online. Ikuti iConnected atau IC secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Untuk informasi waktu, link dan sebagainya, silakan menghubungi IC leader masing-masing. Jika belum terkoneksi di IC, Anda dapat melakukan registrasi melalui aplikasi MyRock. Prayer request dan press report online dapat diisi melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau melalui WhatsApp Rock Samarinda. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, dapat segera menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda. Saksikan terus penayangan Everyday Ministry setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 6 pagi melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Kunjungi dan follow sosial media maupun digital platform Rock Samarinda untuk informasi selengkapnya. Persembahan dan perpuluhan dapat tetap Anda berikan melalui transfer bank di nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Nomor rekening juga tertera pada description box. Atau dapat pula dengan scan QR Code berikut melalui semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan Anda, karena di akhir ibadah kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kami mengucapkan happy birthday and happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya hikmat, sukacita, dan kesuksesan dari Tuhan senantiasa menyertai Anda. Amin. Ibadah WeRock atau We Are Youth dapat diikuti melalui aplikasi Zoom setiap hari Sabtu mulai jam 7 malam. Dan untuk ibadah Rocky dapat diikuti setiap hari Minggu mulai jam 10.15 pagi juga melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan informasi lainnya, silakan menghubungi nomor WhatsApp Rock Samarinda di bawah ini. Ada yang spesial di online church minggu depan, karena kita akan bersama-sama memperingati kenaikan Sang Juru Selamat ke surga, sekaligus merayakan anniversary Rock Samarinda yang ke-14. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan ibadah minggu depan, tetap melalui YouTube channel Rock Samarinda atau melalui aplikasi MyRock. Kini saatnya kita memuji dan menyembah Sang Raja di atas segala raja, sebab hanya Dialah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Enjoy the service. In the
the darkness we were waiting, without hope, without light. Then from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Raise the Father, raise the Son, raise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, raise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. We've seen, raise the Father, raise the Son, raise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, raise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all who come to the Father are restored. And the church was Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, sing. Raise the Father, raise the Son,
worship you, God. Sembah Engkau Tuhan. We worship you, Jesus. Let us sing praises to your name, Jesus. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu Yesus, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Sing to you, Jesus. Yes. Come on. Satu suara katakan, oh hail King Jesus. Yes. Oh hail the Lord of heaven and earth. Oh hail King Jesus. Oh hail the Savior of the world. Oh hail King Jesus. Oh hail the Lord of heaven and earth. Oh hail King Jesus. Yes. Oh hail the Savior of the world. Savior of the world, King Jesus. Let us sing praises to your name, God. Jesus. Oh, yes. Come on. Let every knee come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is Lord. Lift up your shout. Let us join with all of heaven singing, holy, singing, holy. We cry out, holy, singing, singing, holy. We singing, holy. Oh hail King Jesus. Yes. And oh hail the Lord of heaven and earth. Oh hail King Jesus. Oh hail the Savior of the world. Oh hail King Jesus. Sing out. Oh hail the Lord of heaven and earth. Oh hail King Jesus. Oh hail the Savior of the world. Yes, Savior of the world. Yesus mulia. Yes. Let's praise Him. Yes. Terang-Mu yang telah ubah hidup
beribadah menikmati hadirat-Mu dalam Rock Samarinda Church Online. Kami juga bersyukur atas segala berkat, kesehatan, pertolongan, dan kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kami selama masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, baik dalam pemerintahan di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga tuntunan Tuhan selalu menyertai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang mereka jalankan. Kami juga berdoa bagi kehidupan gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman beserta dengan keluarga. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kehidupan beliau dari hari ke hari, dan pemeliharaan yang terbaik, pemeliharaan sempurna Tuhan karuniakan bagi kehidupan gembala kami beserta dengan keluarga. Kami juga membawa bangsa, negara, dan kota kami Samarinda ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan mengaruniakan keamanan, meluputkan dari segala mara bahaya, dan menjauhkan dari bencana alam maupun musibah. Kami juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk meredakan kondisi pandemi di Indonesia agar dapat segera berlalu, sehingga penyebarannya dapat segera terhenti. Dan kami tidak lupa membawa kehidupan dari keluarga besar Rock Samarinda, Dr. Garong, dan semua yang mengikuti Rock Samarinda Church Online. Biarlah satu persatu dari kehidupan jemaat Tuhan menerima berkat dan kebaikan Tuhan yang sempurna. Bapak, kami berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini terpapar virus COVID-19. Engkau adalah Allah Yehova Rafa yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatannya pulih sempurna. Dan bagi umat Tuhan yang saat ini bergumul dalam pekerjaan, usaha, dan pendidikan mereka di tengah masa pandemi, kami percaya Engkau yang akan campur tangan menolong dan memberikan mereka kekuatan. Dan kami berdoa atas persembahan dan persepuluhan umat membawa di hadapan Engkau. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami percaya segala berkat dan kebaikan di kehidupan kami datang daripada-Mu. Terimalah persembahan dan persepuluhan kami, Tuhan, biarlah hal ini menyenangkan hati-Mu. Inilah doa dan permohonan serta ucapan syukur yang kami bawa di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Rest my soul on Jesus when the mountains shake. I put my trust in Jesus the moment I awake. And when my soul is lost at sea, He will be my road, my vision be in Christ alone. This grace is all we've got. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. So high upon His shoulders, safely brought His word. Helper of my helpless soul, the King of broken heart. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. No,
When breath grows still and night draws near, I will not be afraid, 'cause I know the plan He has for me. Don't fear, He's at my grave. When breath grows still and night draws near, I will not be afraid, 'cause I know the plans He has for me. Don't fear, He's at my grave. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. It's only by your grace, Jesus. Jesus, thank you for your love. Thank you for your grace. You are the passion of my life, Lord Jesus. You are the song within my soul, my strength, my hope, my only all is you, Jesus. You are the passion of my life, Lord Jesus. You are the song within my soul, my strength, my hope, my only in all is you, Jesus. The passion of my life, Jesus. Song within my soul. There is no other name, it's only Jesus. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. It's only by your love, it's only by your grace, oh Jesus. Call upon your name, Jesus. I live only for you. There's no other name, oh Jesus. Oh my God.
His love is like a mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. Sungguh kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, dan setiap hal dapat kita lewati hanya oleh karena anugerah-Nya. Kini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yopi Susanto. Mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai refleksi kehidupan, agar kita dapat senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Senang bisa bertemu kembali di dalam Church Online kali ini. Saya tetap berdoa kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah saya hari ini akan saya beri tema warisan yang baik. Setiap orang pasti merindukan untuk senantiasa dikenang akan hal-hal yang baik dalam hidupnya, dan senantiasa merindukan juga memberikan warisan yang terbaik untuk anak cucu generasi yang ada di bawahnya. Amsal 13 ayat yang ke-22 mengatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Warisan tidak harus selalu berupa tentang harta, benda, kekayaan, tanah, bangunan, atau hal yang lainnya, saudara. Itu baik jika kita sebagai orang tua bisa memberikannya kepada anak kita. Tetapi yang perlu kita ketahui, ada warisan yang lebih baik daripada sekedar harta kekayaan itu, saudara. Amsal 22 ayatnya yang pertama mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama mengatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Seringkali kita terlalu sibuk bekerja keras dengan tujuan untuk mencukupi segala yang menjadi kebutuhan keluarga kita. Apalagi di saat-saat seperti ini, kita dituntut untuk lebih kreatif lagi dan bisa menemukan peluang-peluang yang baru sehingga kita terus bisa mendapatkan pemasukan yang terbaik, saudara. Tetapi kita harus berhati-hati supaya kita tidak terjebak hanya mengejar harta dan kekayaan saja, sehingga kita menghalalkan segala macam cara. Hal-hal yang tidak disukai Tuhan pun bisa kita lakukan kalau kita terjebak hanya mengejar harta kekayaan, saudara. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan, dan dikasihi orang-orang lebih baik daripada emas dan perak, dan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Tuhan Yesus adalah contoh yang baik, contoh yang sempurna untuk semuanya itu, saudara. Karena sampai saat ini namanya tetap harum, namanya tetap dikenang dengan hal-hal apa yang sudah diajarkan dan dicontohkannya. Dan yang lebih daripada itu adalah kita yang beribadah pada saat ini tidak hanya mengenang namanya yang harum, tetapi kita juga menyembahnya. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah memikirkan bagaimana keadaan semua orang yang akan ditinggalkannya, bukan hanya murid-muridnya atau keluarganya, tetapi semua orang, saudara. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh murid-muridnya dan juga semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan penolong bagi kita yang percaya kepadanya, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan yang ke-17 mengatakan,
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Warisan akan selalu dikenang melalui beberapa hal, saudara. Yang pertama, warisan akan dikenang melalui apa yang sudah kita ajarkan atau prinsip-prinsip kehidupan apa yang selama ini kita pegang. Banyak pemimpin-pemimpin dunia dan filsuf-filsuf yang terkenal, yang perkataannya, pengajarannya, bahkan prinsip-prinsip hidupnya kita jadikan pelajaran sampai pada hari ini. Mereka mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang mengikuti dia, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang mereka pegang. Dan orang-orang di sekitar mereka itu juga terus mengabarkan, mengajarkannya kepada orang-orang lain yang ditemuinya. Demikian juga kita harus terus-menerus mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang menjadi dasar dan yang akan membuat anak cucu kita tetap kuat menghadapi setiap permasalahan ataupun menghadapi atau menerima setiap berkat yang akan mereka terima, saudara. Ulangan 6 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Di setiap momen, di setiap ada kesempatan, di setiap waktu kita bisa mengajarkan kepada anak kita, kepada generasi yang ada di bawah kita. Biarlah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan itu kita berikan, kita ajarkan kepada mereka, saudara. Pada saat kita meninggalkan rumah orang tua kita, seringkali pesan-pesan atau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh orang tua kita itu senantiasa terngiang di dalam telinga kita, saudara. Saya masih ingat pada saat saya akan meninggalkan rumah orang tua saya untuk mulai belajar mandiri, bekerja sendiri. Orang tua saya mengajarkan dan berpesan seperti ini, saudara. Hati-hati untuk menjaga kepercayaan. Karena kepercayaan itu sangat mahal. Pesan ini senantiasa saya ingat dan terus saya pegang sampai dengan hari ini, saudara. Kita harus berhati-hati tentang apa yang kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada generasi yang ada di bawah kita. Jangan sampai apa yang kita ajarkan salah dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus berhati-hati karena apa yang kita anggap benar bisa jadi itu tidak benar jika itu tidak berdasar akan kebenaran firman Tuhan. Apalagi jika pelajaran atau pengetahuan yang kita berikan kepada generasi di bawah kita ini merupakan cerita turun-temurun, kita harus benar-benar memperhatikannya karena bisa jadi cerita yang turun-temurun itu belum tentu itu berasal dari Tuhan dan bisa jadi itu hanya dongeng kosong belaka, saudara. Kita harus memperhatikan setiap pengajaran kita harus memperhatikan setiap apa yang kita katakan kepada anak cucu kita. Pada saat kita mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran, suatu saat hal itu apapun yang pernah kita ajarkan kepada mereka akan diingat kembali oleh mereka, tentunya oleh bantuan Roh Kudus, saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-25 mengatakan, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Selama hidup di bumi ini, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan, Tuhan Yesus mengajarkan tentang memberi, tentang tanggung jawab, tentang rela berkorban, menghormati orang tua, menghargai orang-orang yang di sekeliling kita, dan banyak hal lainnya, saudara. Oleh karena itu, kita juga wajib mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi yang ada di bawah kita dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang kita ajarkan adalah nilai-nilai, prinsip-prinsipnya, saudara, bukan metodenya, bukan caranya. Karena saya yakin setiap generasi akan diperlengkapi oleh Tuhan sesuai dengan keadaan zaman, sesuai dengan tantangan zaman pada saat itu. Nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, itu yang harus kita ajarkan, itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita, generasi yang ada di bawah kita sedini mungkin, saudara. Yang kedua, warisan akan selalu dikenang melalui teladan hidup yang kita bagikan. Yohanes 13 ayatnya yang ke-15 mengatakan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Kita tidak hanya mengajarkan, tetapi kita juga harus memberikan teladan hidup yang baik dan yang benar kepada anak kita, kepada generasi yang ada di bawah kita, saudara. Anak-anak kita pasti memperhatikan apa yang kita kerjakan, bukan hanya mereka mendengarkan pengajaran kita, tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mereka akan memperhatikan dan mereka akan mencontohnya, saudara. Mereka akan mencontoh apapun juga, mungkin mulai bagaimana cara menggosok gigi yang baik. Mereka juga akan memperhatikan bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, bagaimana cara kita merespon orang-orang yang mungkin menjengkelkan yang ada di dalam hidup kita. Dan mereka juga memperhatikan bagaimana cara kita menghadapi masalah ketika hal-hal yang tidak enak itu menghampiri diri kita. Ketika kita disalah mengerti pun, bagaimana reaksi kita, saudara? Bagaimana respon kita? Hati-hati, karena anak kita, mereka akan melihatnya, mereka memperhatikannya, dan mereka suatu saat akan mencontohnya, saudara. Bagaimana respon kita? Apakah itu baik? Atau malah sebaliknya? Karena teladan lebih bermakna daripada hanya sekedar perkataan, saudara. Tetapi akan jauh lebih powerful jika teladan dan perkataan itu bisa berjalan beriringan, bisa berjalan bersama-sama, sehingga anak kita mempunyai gambaran yang utuh akan nilai-nilai kebenaran. Bukan hanya pengajaran, tetapi juga contoh yang baik dari hidup kita. Teladan-teladan tentang komitmen, teladan-teladan tentang kerendahan hati, kesetiaan, kekudusan, pengampunan, dan yang lain-lain, biarlah itu terus kita berikan kepada anak-anak kita. Karena tanpa kita sadari, saudara, orang-orang di sekitar kita akan selalu melihat dan menilai. Mereka akan memperhatikan apapun juga yang kita lakukan. Dan suka atau tidak suka, saudara, sebenarnya kita senantiasa berada di atas panggung pertunjukan yang senantiasa lampu itu, spotlight itu senantiasa diarahkan kepada kita, dan teropong itu senantiasa diarahkan juga kepada kita, sehingga setiap apapun juga yang kita kerjakan, baik hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail, orang-orang di sekitar kita, mereka akan melihatnya, saudara. Suka atau tidak suka, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. 2 Korintus yang ketiga ayatnya yang kedua mengatakan, "Kamu adalah
surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita bisa dibaca, kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, saudara. Setiap detil perkataan kita, setiap detil perbuatan kita bisa mereka perhatikan dan terus mereka nilai, saudara. Oleh karena sedemikian diperhatikannya hidup kita oleh orang-orang di sekitar kita, hendaklah kita menjaga tingkah laku kita, perkataan kita, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik, baik dalam perbuatan kita, baik dalam perkataan kita, yang semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberikan contoh banyak sekali teladan di dalam hidupnya selama masih ada di dalam dunia ini. Salah satunya adalah Tuhan Yesus memberikan teladan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kasih, saudara. Meskipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah disalibkan, dia masih berkata kepada Bapanya, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sekalipun Tuhan Yesus sudah berada di atas kayu salib, saudara, disalibkan, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang itu yang menyalibkan dia. Dan dia minta kepada Bapa supaya mereka diampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai orang yang percaya, mari kita mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, karena pada saat kita mengikuti teladannya, kita juga akan meninggalkan teladan yang baik. Yang ketiga, saudara, warisan akan selalu dikenang melalui apa yang sudah kita kerjakan selama ada di dunia ini. Wahyu 14 ayat yang ke-13 mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Bahasa Inggrisnya adalah, "They will rest from their labor, for their deeds will follow them." Apapun juga yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka itu akan mengikuti mereka. Hasil pekerjaan kita akan menunjukkan seberapa besar iman kita, saudara. Yakobus 2 ayatnya yang ke-18 mengatakan, "Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Orang akan senantiasa dikenang dari apa yang dia kerjakan, saudara, dari hasil pekerjaannya dia. Dan yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari bersama adalah bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, saudara, bukan pekerjaan yang jahat. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10 mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, saudara. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang seperti Tuhan Yesus kerjakan. Selama masih ada waktu, pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Bekerja sebaik-baiknya, saudara. Yohanes 9 ayatnya yang ke-4 mengatakan, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan,
Mari kita bekerja sebaik-baiknya saudara, karena akan ada masanya kita berhenti bekerja dan tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi saudara. Selama masih ada kesempatan, mari kita bekerja sebaik-baiknya. Jangan bermalas-malasan, jangan kita suka mencari-cari alasan dan menunda-nunda pekerjaan yang ada di depan kita saudara. Karena pada saat kita menunda-nunda pekerjaan kita, pasti akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Mari kita bekerja sebaik-baiknya, karena kita akan diingat dari apa yang sudah kita kerjakan selama ada di bumi ini saudara. Pada saat kita bekerja dengan baik, secara tidak langsung itu bukan hanya berguna bagi kehidupan kita sendiri, seperti dalam perumpamaan tentang talenta. Orang yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta mendapatkan laba dan diberikan talenta yang lain saudara. Itu tidak hanya berhenti sampai situ saudara, tetapi pada saat kita bekerja sebaik-baiknya, pada saat kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, itu juga akan berguna, itu juga akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh istri kita, oleh suami kita, orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Seperti pada saat Yusuf menjadi penguasa di Mesir saudara. Saudara-saudaranya yang datang di kemudian hari, orang tuanya yang datang di kemudian hari, mereka mendapatkan fasilitas yang baik juga. Mereka bisa mendapatkan tanahnya sendiri, yaitu di Goshen. Dan mereka bisa terus melakukan pekerjaan yang selama ini mereka lakukan, yaitu menggembalakan kambing dombanya. Karena Yusuf bekerja sebaik-baiknya, maka keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya juga mendapat fasilitas, juga bisa menikmati hasil pekerjaannya Yusuf saudara. Kenapa? Karena Yusuf bekerja dengan baik. Bukan hanya Yusuf yang menikmati hasilnya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga ikut menikmati hasilnya, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelesaikan semua tugas pekerjaannya yang diberikan oleh Bapanya kepadanya, mulai dari kelahirannya. Tuhan Yesus juga setelah itu mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan puncaknya yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah Dia mati di atas kayu salib untuk menebus semua kita yang percaya kepadanya, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik bahwa Dia mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas pekerjaannya sebaik-baiknya, dan Dia bisa mempertanggungjawabkannya kepada Bapa yang di sorga. Mari pada saat ini kita memperhatikan, pada saat kita hidup di dunia ini, apa yang kita persiapkan untuk generasi yang ada di bawah kita. Warisan apa yang kita berikan kepada mereka. Kita bisa mempersiapkan itu semua melalui apa yang kita ajarkan, melalui apa yang kita teladankan, dan juga melalui apa yang sudah kita kerjakan, saudara. Jika kita memberikan warisan yang baik, maka anak cucu kita juga akan menikmati kebaikan. Tetapi jika selama hidup kita banyak menyakiti dan merugikan orang lain, secara tidak langsung, saudara, anak cucu kita pun akan merasakan akibatnya. Suatu saat ada salah seorang janda dari Nabi yang semasa hidupnya menjadi hamba Elisa, saudara. Janda itu datang kepada Elisa untuk minta bantuan. Semasa hidup Nabi itu, hamba Elisa itu, Nabi tersebut terkenal baik serta takut akan Tuhan. Namun Nabi itu sudah mati dan meninggalkan banyak hutang, saudara. Dan pada saat itu istri Nabi tersebut datang minta tolong kepada Elisa karena penagih hutang datang kepadanya dan hendak membawa anaknya untuk dijadikan sebagai budak untuk membayar hutang-hutangnya.
Istri Nabi itu berkata di dalam 2 Raja-Raja yang keempat ayatnya yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Bahasa Inggrisnya, "Your servant my husband is dead. You well know what a good man he was, devoted to God." Bagaimana dia kebaikan dia, bagaimana dia takut akan Tuhan, bagaimana dia akrab dengan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Pada saat itu, singkat cerita, Elisa membantu janda itu. Dia menyuruh untuk meminjam bejana-bejana, mengumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, dan diisi dengan minyak yang terus mengalir sampai bejana-bejana yang disiapkan itu penuh semua, saudara. Dan setelah bejana-bejana itu penuh semua, janda itu datang lagi kepada Elisa, apa yang harus dikerjakan? Elisa berkata, "Jualah minyak-minyak itu dan bayar hutangmu, dan kamu bisa hidup dari kelebihannya." Elisa membantu janda itu bukan hanya karena dahulu suaminya adalah hambanya, tetapi juga karena semasa hidupnya dulu hambanya itu terkenal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang takut akan Tuhan, saudara. Meskipun dia sudah meninggal, tetapi karena kebaikannya masih bisa dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Saya tutup dengan satu pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Yang artinya adalah seorang manusia akan diingat dari segala apa yang sudah diperbuatnya, baik itu kebaikan-kebaikannya, baik itu kejahatan-kejahatannya. Perbuatan baik atau perbuatan buruk akan tetap dikenal meskipun orang tersebut sudah mati. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan kehidupan kita sedemikian rupa, saudara, sehingga kita bisa memberikan warisan yang baik untuk anak cucu kita, untuk generasi yang ada di bawah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang kami terima pada saat hari ini. Biarlah itu menguatkan kami, biarlah itu mengajar kami untuk kami boleh mempersiapkan warisan yang baik untuk generasi yang ada di bawah kami. Dengan kami memperhatikan setiap apa yang kami ajarkan, apa yang kami teladankan, dan apa yang kami kerjakan. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini dengan perjamuan kudus. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita angkat roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Kita imani dan kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Dari awal sampai selesainya Engkau memberkati, menyertai kami. Kami mengucap syukur dan kini tiba saatnya kami menerima berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Engkau yang akan terus naik dan bukan turun. Engkau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Firman-Nya yang akan menerangi setiap langkah kakimu. Firman-Nya yang akan menerangi jalan-jalanmu.
sehingga jalan-jalanmu tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan apapun juga yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rock Beloved, terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online hari ini. Jangan lewatkan ibadah minggu depan karena kita akan bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus sekaligus merayakan anniversary Rock Samarinda yang ke-14. Tentunya tetap melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Silahkan subscribe dan download aplikasinya. Cek dan follow sosial media maupun digital platform Rock Samarinda agar tidak ketinggalan update informasi lainnya. Link dapat langsung diklik pada description box. Dan bagi Anda yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, dapat menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda di bawah ini. Happy Sunday Rock Beloved, stay safe and God bless you.